Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kepada anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz banggakan dan sayangi, sebelum Ustadz berkisah, Ustadz akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ustadz. Siapa yang terbiasa sebelum berangkat ke Kutab berpamitan kepada ayah dan bundanya di rumah? Ayo, siapa? Dan siapa yang sebelum berangkat ke Kutab itu minta doa kepada ayah dan bundanya untuk dimudahkan dalam menuntut ilmu di Kutab? Ayo, siapa? Apakah semuanya sudah meminta doa? Atau ada yang belum? Atau siapa yang bahkan sering membuat ayah atau bundanya marah? Atau siapa yang sering marah-marah kepada ayah dan bundanya? Ayo, adakah? Silakan dijawab masing-masing. Di sini Ustadz akan berkisah tentang hadiah besar bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dikisahkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dia berkata, di zaman dahulu hiduplah seorang dari Bani Israel yang memiliki 4 orang anak. Suatu ketika dia jatuh sakit, dan di situ ada 4 orang anaknya di sampingnya. Kemudian salah satu dari 4 anaknya berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, apakah ada yang akan merawat ayah dan pasti tidak akan mendapatkan warisan dari ayah? Maka dia melanjutkan dengan pertanyaan itu, biarkan saya saja yang merawatnya, meskipun saya tidak akan mendapatkan warisan dari ayah. Kemudian anak tersebut merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal, kemudian menguburkannya. Dan benar, anaknya yang merawatnya tadi tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun dari ayahnya. Dan dia tidak masalah dengan hal itu, karena sejak awal sang anak tadi memang tidak mengharapkan harta warisan dan memang benar-benar tulus ingin merawat ayahnya yang sakit sampai ayahnya meninggal. Suatu ketika dia bermimpi. Pada suatu malam dia bermimpi didatangi oleh seorang miskin. Namun dia berlagak sombong. Orang miskin itu tadi berkata, datanglah ke tempat ini, kemudian galilah. Niscaya kamu akan menemukan 100 dinar uang. Setelah itu ambillah. Itu mimpinya, bahwa dia ditemui oleh seseorang yang menyuruhnya datang ke suatu tempat untuk menggalinya, dan nanti dia akan mendapatkan uang sebanyak 100 dinar.
Tapi dalam mimpinya tadi, si anak tadi bertanya, apakah uang tersebut akan mendatangkan berkah kepada saya? Maka orang tadi itu menjawab, tidak. Uang itu tidak akan mendatangkan berkah kepadamu. Maka keesokan paginya, si anak tadi menceritakan kejadian mimpinya tersebut kepada istrinya. Kemudian istrinya pun berkata, pergilah dan galilah tempat yang ditunjukkan oleh orang dalam mimpimu tadi dan ambillah uang itu, karena uang itu bisa kita belanjakan untuk membeli makanan, membeli baju, dan kebutuhan kita. Maka dengan hal itu akan mendatangkan berkah. Namun sang anak tadi enggan dengan perkataan ataupun arahan dari istrinya. Dan dia berkata, saya tidak ingin mengambil sesuatu jika sesuatu itu tidak akan mendatangkan berkah kepada kita. Kemudian diurungkanlah tali. Kalau dia ingin mengambil uang tadi, nggak jadi. Kemudian malam berikutnya dia tertidur dan bermimpi lagi, bermimpi yang sama. Didatangi oleh seseorang dan dia berkata, datanglah ke tempat itu dan ambillah 10 dinar. Yang awalnya tadi 100 dinar, sekarang tinggal 10 dinar. Kemudian anak tadi berkata kepada orang itu dalam mimpinya, apakah uang itu akan mendatangkan berkah kepada saya? Maka orang itu menjawab, tidak, uang itu tidak akan mendatangkan berkah kepadamu. Begitu mimpi kedua. Dan setelah bangun keesokan paginya, anaknya itu menceritakan kembali kepada istrinya tentang apa yang dia alami di dalam mimpinya. Kemudian istrinya pun berkata, ambil aja uang itu, karena uang itu sangat kita butuhkan untuk saat ini. Tapi lagi-lagi anak itu tidak ingin mengambil barang yang tidak mendatangkan berkah kepadanya. Kemudian pada malam ketiga, sang anak tadi bermimpi lagi dan bermimpi yang sama. Didatangi oleh seseorang dan menyuruhnya untuk mendatangi suatu tempat dan menggalinya, dan di situ ada uang 1 dinar. Ambillah, kata orang tadi dalam mimpinya. Tinggal 1 dinar, yang awalnya tadi 100 dinar. Tapi anak tadi bertanya lagi dalam mimpinya itu, apakah uang itu akan mendatangkan berkah? Maka orang dalam mimpinya itu menjawab, ya, uang itu akan mendatangkan berkah bagimu. Maka itulah mimpi ketiga. Keesokan paginya, setelah bangun, anak itu langsung mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh orang dalam mimpinya tadi. Dan benar, dia menemukan uang sebesar 1 dinar di sana dan mengambilnya. Sepulang dari mengambil uang, dia bertemu dengan seseorang pencari ikan yang membawa 2 ekor ikan. Kemudian si anak menawar, berapa harganya? Maka orang pencari ikan itu menjawab, 1 dinar untuk 2 ekor ikan ini. Akhirnya si anak membeli 2 ekor ikan tersebut dan membawanya pulang. Sampai di rumah, ikan tersebut dibersihkan oleh istrinya untuk dimasak. Tatkala si istri membedah perut ikan yang pertama, dia menemukan sebutir intan di dalamnya, di dalam perut ikan itu, di mana intan itu sangat indah. Demikian pula dengan ikan yang satunya lagi. Di dalam perutnya ada juga intan yang sama indahnya dari intan pada perut ikan yang pertama. Anak tadi berkata, intan ini sedang dicari-cari oleh para raja.
Mereka akan mencari dimanapun berada dan berani membayarnya berapapun harganya. Karena intan ini memang tidak ada duanya di dunia ini. Kabar ditemukannya intan tersebut sampai kepada raja. Kemudian raja berkata, "Tunjukkan intan tersebut kepada saya. Saya akan membelinya." Lalu, si anak tadi memenuhi permintaan raja. Dibawanya intan tersebut kepada raja dan diperlihatkan intan tersebut. Allah menjadikan raja terkagum-kagum dengan keindahannya. Kemudian raja berkata, "Berapa harga intan ini?" Lalu si anak tadi menjawab, "Harganya setara dengan emas yang dibawa oleh 30 angkutan kuda." Banyak sekali ya. Tapi raja tadi menjawab, "Ya, saya siap untuk membelinya." Lalu para pengawal raja menyediakan emas sebanyak 30 angkutan kuda untuk membayar intan milik anak tadi. Kemudian raja memandangi intan yang baru saja dibelinya. Dia sangat terkagum-kagum dengan intan itu. Kemudian raja berkata kepada pengawalnya, "Intan ini akan lebih indah bila ada sepasang lagi, bila ada pasangannya lagi." Karena ia tahu bahwa anak tadi punya 2 intan dan raja menginginkan intan yang satunya lagi. Kemudian pengawal raja mendatangi anak tadi untuk membeli intan yang kedua. Para pengawal berkata kepada anak tadi, "Apakah kamu mempunyai intan pasangannya? Kalau ada intan pasangannya nanti akan kami beli sekalian dengan harga yang berlipat-lipat." Anak tadi menjawab, "Benarkah?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Begitu kami diperintahkan oleh raja kami." Kemudian intan yang menjadi pasangannya itu dibawa dan ditunjukkan kepada raja. Tatkala melihat pasangannya itu, raja tertarik sekali, lalu berkata, "Saya mau membelinya." Lalu para pengawalnya membeli intan tersebut dengan harga yang sama seperti pada intan yang pertama dibelinya tadi. Itulah tadi kisah tentang balasan untuk anak yang benar-benar berbuat baik kepada orang tuanya. Maka anak-anak Ustadz harus berbuat baik juga kepada orang tua, ayah dan ibu anak-anak di rumah. Itu kisah tadi Allah balas dengan kenikmatan di dunia. Itu baru di dunia. Karena di akhirat pasti Allah juga akan membalasnya dengan kenikmatan-kenikmatan di surga untuk anak-anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada ayah dan bunda kita. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita tidak menyembah selain kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita 5 hal yang berkaitan dengan orang tua. Yang pertama, fala taqullahuma uff, bahwa kita tidak boleh berkata kepada ayah dan ibu kita. Misal, ayah kita menyuruh kita untuk mandi. "Cepat mandi." Lalu kita menjawab, "Nanti aja lah ayah." Atau, malas Berkata saja kita sudah berdosa. Apalagi kita berkata, "Malaslah ayah." Itu lebih banyak dosanya nanti. Maka kita sangat berhati-hati berbicara kepada orang tua, tidak boleh berkata ataupun tidak boleh tidak mematuhi daripada perintah ayah dan ibu kita. Karena khususnya kepada ibu kita, karena Rasulullah SAW itu
dalam hadisnya berpesan kepada kita bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Memiliki makna bahwa kita tidak boleh berbuat kasar kepada ibu, tidak boleh tidak mematuhi ibu, tidak boleh apalagi berkata kepada ibu. Karena ibu yang telah merawat kita, yang telah mengandung kita, menyusui kita, melahirkan kita, yang telah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita, maka kita harus memuliakan ibu kita dan juga memuliakan ayah kita. Kemudian perintah Allah kedua, wala tanharhuma, dan kita tidak boleh membentak kepada ayah dan ibu. Tidak boleh kita membentak. Tidak mau, gak boleh berkata seperti itu. Tidak boleh berkata dengan suara yang keras, tidak boleh berkata dengan sesuara yang membentak. Tidak boleh. Karena ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini, bahwa kalau orang tua kita ridho, maka Allah juga ridho, dan kalau orang tua kita marah, maka Allah juga marah. Berarti kita tidak boleh membuat Allah marah dengan kita membuat orang tua kita marah. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita agar Allah juga baik kepada kita. Kemudian perintah yang ketiga, wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada ayah dan ibu itu dengan perkataan yang baik. Misalkan ayah menyuruh mandi, iya ayah, sebentar lagi aku mandi. Iya ibu, sebentar. Perkataan yang baik, perkataan yang tidak membentak, perkataan yang tidak mengandung penolakan, perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang tidak mengandung ataupun perkataan yang tidak mengandung tidak. Yang tidak itu membuat kita seperti menolak daripada perintah ayah dan ibu kita. Kemudian perintah yang keempat, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Bahwa kita harus hormat kepada ayah ibu kita, harus sayang kepada ayah ibu kita. Tidak boleh membentak, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata tidak boleh melanggar aturan-aturannya, tidak boleh melanggar perintah-perintah ayah ibu kita, karena ibu kita pasti menginginkan hal-hal baik kepada kita. Kemudian perintah yang terakhir kepada kita, bahwa Allah memerintahkan kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah dengan, ya Allah, berilah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka telah merawat aku sejak aku kecil. Yaitu doa kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa seperti itu. Allah yang telah mengajari kita untuk membaca doa kepada Allah, meminta kebaikan agar orang tua kita diberikan kasih sayang. Meskipun orang tua kita belum meninggal, jadi tetap kita doakan. Setiap habis sholat kita doakan, setiap pagi, setiap sore, setiap malam kita doakan dengan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar kita menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kalau kita disayang orang tua, pasti akan disayang oleh Allah
maka kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan akan mengalir kepada kita dari Allah. Kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmu di kitab, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita selalu hadir di kitab, kemudian kita diberikan kenikmatan, bisa makan enak, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dengan jelas, bisa berjalan dengan baik, tidak sakit, dan seterusnya. Jadi supaya kenikmatan-kenikmatan itu hadir, kita harus disayang Allah. Bagaimana akan disayang Allah? Yaitu harus disayang oleh kedua orang tua kita. Jadi mulai hari ini anak-anak Ustadz tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berkata harus berkata yang baik-baik, harus patuh kepada ayah dan ibundanya supaya disayang oleh kedua ayah dan ibu kita. Gitu ya. Baik, Ustaz akhiri kisah ini. Semoga anak-anak Ustaz bisa mempraktekannya di rumah sampai anak-anak Ustaz besar nanti. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.